Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala di kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah salat maghrib serta para yakin, mari kita sama-sama membuka bersama kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang lima betul kaula sahabat betul sahaja di saat mungkin informasi diberikan tetesan cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesenangan untuk menghadiri memakmurkan masjid-masjidnya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Saiful tadi bahwa ketika orang memakmurkan masjid akan mendapatkan 25 kebaikan, dan di antaranya juga ketika kita memakmurkan masjid hadir di kajian-kajian majelis taklim, ini merupakan salah satu kiat untuk menjaga keimanan kita. Imanika taangkui apal kompol saat orang-orang sesoleh. Jadi tipnya kita untuk menjaga keimanan kita itu sering-sering berkumpulan dengan orang-orang yang soleh agar keimanan kita selalu terjaga. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan ini dicatat di dalam timbangan amal kebaikan kita nanti. Amin. Allahumma amin. Salawat wassalam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman nanti. Para jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dari lahir sampai wafat tidak lain hanya satu yang dituju, yaitu mencari ridha Allah. Dan cita-cita tertinggi manusia hidup di dunia ini, punya itu ekipanika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah cita-cita tertinggi manusia hidup di dunia ini. So cita-cita saya lebih tinggi dari mereka, karena cita-cita tertinggi manusia memang meninggal wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semakin pertanyaan itu, tapi kenapa soalnya betul-betul sampai panjenengan saja wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Salah satu di antaranya yang dipanggil ihya sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Itu salah satu cara supaya betul-betul sampai macam saja meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi. Mana betul-betul sampai macam saja yang sebelumnya tidak terbiasa, tidak istiqomah untuk melakukan sholat malam, ayo mulai sekarang kita istiqomahkan, kita biasakan untuk sholat malam. Kerjakan sholat malam walaupun 2 rakaat saja, jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 4 keistimewaan kepada orang-orang yang istiqomah sholat malam. Dan 4 hal itu tidak akan diberikan kepada orang yang lain walaupun sholatnya khusyuk, hanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah sholat malam. Yang pertama yang dimandikan, Allah akan angkat
karirnya kepada yang lebih tinggi. Itu janji Allah. Sikap yang kedua yang dimana Allah akan bimbing dia untuk mengawali pekerjaannya di hari itu. Sikap yang kedua, Allah akan memberikan solusi di setiap permasalahan hidupnya. Sikap yang keempat, Allah akan melindungi hidupnya. Itu 4 janji Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat malam, dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak istiqomah sholat malam walaupun sholat di waktunya khusyuk. Hanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah sholat malam. Kemudian setelah sholat malam biasakan membacakan Al-Quran, walaupun 1 garis, 2 garis, 3 garis, yang penting istiqomah. Setelah itu jangan lupa istiqomah menjelang subuh. Ini sebuah amalan yang begitu dahsyat yang tidak banyak orang tahu. Istighfar menjelang subuh itu luar biasa dahsyatnya. Insya Allah semua hajat kita akan dikabulkan ketika kita minta kepada Allah. Begitu masuk waktu subuh, ada sebuah amalan lagi yang kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya juga begitu dahsyat. Apa itu? Infak subuh. Jadi para jemaah, sebelum berangkat ke masjid ini, sholat subuh berjamaah, jangan lupa membawa uang walaupun hanya 500, 1000, 2000. Begitu masuk azan subuh, langsung kita infakkan, masukkan ke amal, niatkan infak subuh. Jika amalan yang begitu luar biasa, yang kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya begitu dahsyat. Karena apa para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena waktu subuh ada 2 malaikat yang akan turun pada setiap hamba. Seseorang mendoakan ketika dia melihat hamba Allah berinfak subuh, dia mendoakan, ya Allah, berilah tambah rezekinya yang berlipat-lipat. Gantilah apa yang dia infakkan dengan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang satunya dia kos-kos. Ini orang berinfak mati. Ketika orang itu tidak berinfak, maka malaikat setelahnya juga mendoakan, ya Allah, binasakan, habiskan hartanya orang yang tidak berinfak subuh. Makanya begitu luar biasa amalan yang kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya begitu dahsyat. Ketika betul-betul sahabat kecil yang saja mempunyai permasalahan hidup, entah masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah orang tua, masalah anak, masalah cucu, semua permasalahan ini bisa diatasi dengan infak subuh. Tapi bagaimana caranya? Mana betul-betul sahabat kecil saja tidak punya uang sama sekali. Bagaimana caranya untuk melakukan infak subuh? Gampang sekali para jemaah. Ambil gula di rumah, taruh di depan rumah, di bawah teras, pasti di situ akan diampuni, diambil semua. Bukankah semua itu adalah makhluk Allah? Jadi jangan kita beranggapan bahwa infak subuh harus dengan uang. Yang penting kita melakukan semua itu adalah sedekah. Sedekah di waktu pagi. Memberikan makan makhluk Allah walaupun bukan manusia itu juga infak subuh di waktu pagi. Bagaimana yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid? Akan dia ibu mungkin sholat subuhnya tidak di masjid, sediakan kotak khusus infak subuh. Jadi setiap masuk ada subuh, masukkan uang 1000, 2000 di dalam kotak itu. Kemudian setelah sebulan kita kasihkan kepada fakir miskin. Jadi banyak sekali ketika kita ingin menghidupkan sunnah-sunnah. Kemudian menjelang pagi kita lakukan sholat duha. Itu salah satu cara Allah mensyukuri setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat duha.
Jangan sholat duha hanya tujuannya untuk memperlancar rezeki. Memang boleh kita melakukan sholat duha untuk melancarkan rezeki, boleh. Tapi tujuan yang utamanya karena kita mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itulah salah satu kiat semuanya yang dilakukan oleh sahabat orang cuma saja wafat dalam keadaan husnul khatimah, ihya sunnah. Ingin mereka menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya siratal mustaqim. Adana wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan sedekah subuh itu bagaimana? Apakah sebelum azan atau sudah malam? Tolong jelaskan kemudian yang mana jelas apa yang dikatakan dengan sedekah subuh? Jelas apa setelah salat, apa setelah azan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari guru saya Ustaz Sultan. Apa yang dinamakan dengan sedekah subuh? Di situ hadisnya berbunyi mamin yomin yusbihul ibadu bihi. Tidaklah memasuki di waktu pagi. Waktu pagi ini definisinya masuk adzan subuh. Illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang akan turun kepada seorang. Jadi definisi infak subuh, begitu ada masuk subuh, di situ sudah masuk infak subuh. Ketika kita mau masukkan beberapa amal setelah sholat subuh, silahkan. Yang penting kita masih berada di waktu subuh. Jangan dimasukkan sebelum azan subuh, karena hadisnya di situ sudah jelas. Mamin yomi yusbihul ibadu masuk waktu subuh. Jadi ketika kita memasukkan infak sebelum azan subuh, ini bukan infak subuh, tapi sedekah biasa. Jadi infak subuh kita memasukkan infak di waktu subuh, entah itu pas waktu azan ataupun setelah melakukan sholat subuh, itu masih masuk definisi infak subuh. Karena hadisnya jelas yusbihul ibadu di waktu subuh. Salah itu mungkin aku jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.